Halo guys, balik lagi di channel. Dirilis sekitar 1 dekade ke belakang. Nah, untuk sekarang kita pertama kalinya nih mau bahas film sekitar tahun 2000-an, tepatnya tahun 2004 ya guys. Dan judul filmnya The Girl Next Door. Jadi film ini tuh menceritakan seorang remaja SMA bernama Matthew Kidman yang diperankan oleh Emile Hirsch yang bercita-cita menjadi seorang politisi. Nah, dia ini berkesempatan mendapat beasiswa ke Universitas Georgetown. Sampai suatu waktu kehidupannya yang monoton akhirnya berubah menjadi lebih berwarna, dan muncul juga lika-liku kehidupan setelah dia bertemu dengan seorang wanita dengan nama Daniel yang diperankan oleh Elisha Cuthbert, seorang wanita yang ia cintai sekaligus mantan bintang film dewasa atau pornstar. Kisah Matthew dimulai ketika dia yang seorang ketua OSIS di sekolahnya memberikan sambutannya saat perencanaan pesta dansa di sekolahnya. Dia juga berencana untuk merekrut murid asal Kamboja yang jenius, namanya Samnang. Dia juga sudah berhasil mengumpulkan dana sekitar 25.000 US dollar untuk mendanai kepindahan Samnang. Matthew juga berkesempatan ikut seleksi beasiswa untuk masuk ke Universitas Georgetown. Di hari-hari terakhir sekolahnya, dia mulai bosan akan kehidupannya yang gitu-gitu aja guys. Mulai di sekolah belajar, di rumah pun dia juga belajar. Dia pun juga berpikiran ingin sesekali ikut bolos ke pantai bersama gadis-gadis seperti teman sekolahnya yang lain. Matthew juga mengajak dua temannya, Ellie dan Klitsch. Namun mereka berdua menolak. Klitsch lebih memilih pergi ke kelas, sementara Ellie menolak ajakan Matthew dengan mentah-mentah. Matthew pun memutuskan untuk pergi sendiri. Para siswa yang akan pergi ke pantai mulai menutup plat nomor mobil mereka agar mereka bisa mengelabui para polantas yang dilaluinya. Di perjalanan menuju pantai, mereka juga selalu berbaur rusuh. Matthew pun mengikuti mereka dari belakang, dan malah dirinya yang dikejar oleh polantas itu. Matthew diperintahkan untuk berhenti, namun dia mengabaikannya, dan polantas itu pun tiba-tiba mengalami kecelakaan. Nah, itulah yang berada di pikiran Matthew waktu itu. Meskipun begitu, dia tetap membolos untuk pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, dia agak asing dengan mobil yang terparkir di depan rumah Nyonya Clark. Dan ketika sudah sampai masuk rumah, di dalam rumah sedang ada teman ayahnya yaitu Tuan Peterson bersama sang istri. Tuan Peterson mengucapkan selamat kepada Matthew tentang beasiswanya. Dia juga berbincang tentang pidato bagaimana yang dipersiapkan Matthew untuk masuk Universitas Georgetown. Nah guys, di malam harinya, seperti biasa, Matthew membuang sampah sambil menghafalkan pidatonya tentang kutipan mantan Presiden Amerika, John F. Kennedy. Dia dibuat terkagum-kagum akan kecantikan wanita yang tinggal di sebelah rumahnya. Bahkan membuat Matthew tidak fokus dan malah menggulingkan tong sampah di depannya. Sementara wanita itu hanya tersenyum kecil guys. Nah, kemudian si Matthew ini langsung menelpon temannya yaitu Ellie. Dia menceritakan bahwa dia sedang mengagumi wanita yang tinggal di sebelah rumahnya. Sementara si Ellie yang lagi asik nonton film biru, konsentrasinya terganggu karena Matthew kembali melihat wanita itu dari jendela kamarnya. Matthew juga agak terganggu karena si Ellie berbicara dengan Matthew sambil nonton film biru. Dan tiba-tiba Matthew langsung memutus teleponnya karena kaget dan kagum. Di sebelahnya, wanita itu sedang ganti pakaian, dan otomatis lekuk tubuhnya terpampang nyata di depan Matthew. Namun akhirnya dia ketahuan tertangkap basah sedang mengintip. Akhirnya wanita itu pergi ke rumah Matthew untuk melabraknya. Matthew disuruh turun oleh ayahnya. Ibunya juga mengenalkan Matthew kepada wanita itu, Daniel namanya. Dia adalah keponakan Nyonya Clark, tetangganya. Ayahnya juga tahu apa yang dilakukan Matthew, karena Daniel sudah menceritakan semuanya ya guys. Akhirnya Matthew pun menemani Daniel untuk berkeliling setelah disuruh ibunya. Singkat cerita, si Matthew ini dan si Daniel jalan-jalan mengendarai mobil dan tiba-tiba Daniel mengerem mendadak. Dia menanyakan apakah Matthew suka apa yang dia lihat ketika di jendela kamarnya. Matthew yang awalnya mengelak, dia akhirnya mengaku dan minta maaf kepada Daniel. Tidak cukup meminta maaf saja, Daniel juga menyuruh Matthew untuk telanjang di depannya agar impas. Akhirnya Matthew telanjang di depan mobil Daniel. Daniel juga langsung meninggalkan Matthew begitu saja. Dia juga membawa CD Matthew yang jatuh di jalan raya. Untuk menutupi si Oscar-nya, Matthew menggunakan ban entah dari mana sebagai penghalang. Sampai akhirnya Daniel pun datang menghampirinya dan membiarkan Matthew masuk ke mobilnya. Setelah itu barulah mereka berdua pergi ke kafe dan berbincang-bincang. Di sana Matthew menanyakan latar belakang Daniel. Daniel menjawabnya
bahwa dia baru saja berhenti dari pekerjaannya dan berencana ingin kuliah. Matthew juga menanyakan apakah Daniel punya pacar. Daniel berkata tidak. Giliran Daniel yang bertanya kepada Matthew. Daniel bertanya sambil menggambar di sebuah kertas. Dia bertanya kepada Matthew hal gila apa yang sudah dilakukannya baru-baru ini. Matthew berlagak seperti bad boy guys. Namun apa daya, kenyataannya memang dirinya hanya menjalani kehidupan yang membosankan. Apalagi sebentar lagi akan ada pesta dansa kelulusan. Namun Matthew belum punya gadis untuk diajak ke pesta dansa. Saat itu juga Matthew seperti langsung falling in love dengan Daniel. Dan direspon positif juga oleh si Danielnya guys. Singkat cerita, mereka sampai di rumah. Matthew berterima kasih dan mengucapkan selamat malam kepada Daniel. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian malam itu kepada Ellie, temannya. Ellie sedang latihan anggar bersama Klitsch. Ellie juga mengatakan bahwa Matthew itu adalah homo, karena dia malah mengucapkan selamat malam sebagai perpisahan kepada Daniel bukannya menciumnya. Di sela-sela perbincangan, Klitsch malah sibuk menyerang Ellie. Akhirnya dia diserang oleh Ellie sampai terlumpuhkan. Ketika di dalam kelas, saat Matthew sedang belajar, Matthew melirik ke arah luar jendela. Di sana ternyata sudah ada Daniel yang mengajaknya bolos. Akhirnya mulai dari sinilah Matthew mulai melakukan hal ala-ala bad boy guys. Matthew pun meninggalkan Klitsch yang duduk di sampingnya. Padahal saat itu akan diadakan pop quiz di kelasnya. Namun karena sudah terlanjur falling in love, dia lebih memilih Daniel. Hari-hari berikutnya juga begitu. Matthew selalu pulang lebih awal dari jam sekolahnya. Hari demi harinya yang membosankan mulai berubah saat Daniel mulai hadir di hidupnya. Seperti saat dirinya rebahan di taman, saling menatap ketika mendengarkan musik. Bahkan Matthew juga menceritakan rencananya yang berhasil mengumpulkan dana untuk merekrut Samnang, si murid jenius, dan Next Einstein yang bisa menyembuhkan kanker guys. Hari sudah malam. Seperti biasa, Matthew dan Daniel sudah terbiasa melakukan hal-hal yang gila. Daniel mengajak Matthew ke suatu tempat. Akhirnya Matthew pun mengikutinya. Daniel kemudian langsung melepaskan pakaiannya dan mandi di kolam renang milik kepala sekolah Matthew. Matthew yang awalnya tidak tahu akhirnya langsung nyebur begitu saja menyusul Daniel. Matthew juga beranggapan bahwa mandi di kolam renang bareng Daniel adalah hal yang gila yang baru saja ia lakukan. Sampai tibalah mereka hampir kepergok oleh pemilik rumah, yaitu kepala sekolah Salinger. Akhirnya Matthew dan Daniel pergi meninggalkan rumah itu. Dan malam itu belum berakhir. Daniel memencet bel rumah Ellie. Ellie dan Klitsch yang sedang menonton film biru langsung menghampiri pintu. Ellie terkejut karena di depannya terpampang gadis seksi dan tubuhnya sangat basah. Klitsch juga bengong melihat Daniel sampai Matthew muncul dan menenangkan mereka. Matthew mengajak Ellie dan Klitsch untuk keluar. Namun sebelum itu Daniel ingin pergi ke kamar mandi dulu. Mereka juga sempat bengong sagne ya guys karena melihat lekuk tubuh Daniel dari belakang. Malam itu juga mereka pergi ke sebuah pesta. Orang-orang di sana, khususnya para lelaki, langsung terkagum-kagum melihat Daniel, terutama Hunter, Derek, dan Troy. Mereka menghampiri Daniel yang sedang bersama Matthew. Hunter mengajak Daniel bicara, sementara Derek mengajak Matthew dan mengatakan bahwa pesta itu sudah penuh. Atau kata lainnya dia mengusir Matthew ya guys. Matthew sempat panik setelah melihat kondisi sekitar yang terdapat banyak sekali pria dan wanita yang bergaul secara bebas. Intinya dia mengkhawatirkan Daniel ya guys. Kemudian tiba juga ada teman sekolahnya yang mabuk menanyakan tentang si Samnang. Matthew juga kurang mempedulikannya dan ia lebih memilih mendorong si Hunter dan langsung mencium Daniel. Matthew dan Daniel berkissing manja di sana. Hunter pun meninggalkannya dan Ellie serta Klitsch seperti bangga kepada Matthew. Keesokan harinya pun ketika di sekolah, Ellie dengan semangat langsung menghampiri Matthew. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Matt. Namun sebelum itu dia juga mengusir teman-temannya yang ada di ruang komputer. Di sana Ellie malah memutar film biru guys. Namun intinya bukan itu ya. Di film tersebut pemeran wanitanya adalah Daniel. Awalnya Matthew sempat tidak percaya dan menolak kebenaran. Dia juga marah kepada Ellie. Ellie sempat terjatuh saat mengajar Matt ya guys. Ellie juga menyarankan agar Matthew mengajak Daniel ke motel dan menidurinya. Akan tetapi, Matt, yaitu panggilan Matthew, menolak. Dan Ellie malah mengancam dia akan bunuh diri kalau Matt tidak meniduri Daniel. Dari mulai perjalanan pulang sampai di rumah pun dia tetap memikirkan Daniel. Di rumahnya sudah ada Daniel ya guys menunggu. Daniel sedang melihat foto masa kecil Matthew bersama ibunya. Matthew juga terus membanegi Daniel dan terus membayangkan Daniel melakukan adegan seperti porn stars. Karena Matt terlalu menghayatinya, dia berteriak yang membuat orang tuanya kaget. Matt juga berkata kepada Daniel bahwa dia sedang kurang sehat. Daniel pun menawarkan bantuan agar Matt bisa baikan. Matt malah membayangkan yang tidak-tidak.
Sementara Daniel menggenggam tangan Matthew, dan dia pun langsung merasa baikan guys. Akhirnya mereka pun seperti biasa pergi keluar malam untuk jalan-jalan. Di tengah perjalanan, Matthew mempraktikkan hal-hal yang disarankan oleh Ellie, seperti saat Matt berpura-pura cuek kepada Daniel, berusaha membuat Daniel mabuk, dan tentunya dia pun akhirnya mengajak Daniel untuk bersantai di sebuah motel yang murah. Daniel kemudian menerima ajakan Matthew, sampai ketika tiba di kamar, Matthew yang bertindak kikuk terkejut oleh Daniel yang sudah terbaring di tempat tidur seakan-akan memancing Matthew ya guys. Daniel juga mulai melepaskan pakaian atasnya dan bertanya kepada Matthew dirinya harus berposisi bagaimana. Akhirnya Matthew mulai berterus terang, dia memberanikan diri untuk bertanya mengapa Daniel bertindak seperti ini. Daniel pun menskakmat Matthew. Dia menjawab, bukankah hal seperti ini yang diinginkan oleh Matthew, yaitu meniduri monster di sebuah motel yang murah. Dia juga kecewa kepada Matthew, karena ternyata Matthew hanya memandangnya sebelah mata. Akhirnya Daniel meninggalkan Matthew di motel. Matthew pun juga tidak diam saja, dia berusaha meminta maaf dan mengejarnya. Namun Daniel terlanjur sudah kecewa, padahal Daniel sudah suka sekali kepada Matthew. Hari-hari berikutnya, Matthew pun kembali menjalani hari-hari yang monoton dan membosankan. Akhirnya Matthew memberanikan diri dan pergi menemui Daniel di rumahnya. Dia menjelaskan semuanya dan dia juga terkejut setelah melihat Kelly di rumah Daniel. Dia adalah seorang pria, atau tepatnya rekan kerja Daniel guys. Matthew juga diajak pergi oleh Kelly. Mereka bertiga pergi ke tempat remang-remang yang di dalamnya banyak pria hidung belang dan para penari telanjang. Di sana, Matthew juga bertindak seperti bad boy guys. Dia meminta cerutu dari Kelly. Dia juga terkejut ketika melihat Tuan Peterson, teman ayahnya, sedang berada di sana. Dia memberitahu Kelly bahwa Tuan Peterson itu adalah teman ayahnya. Namun si Kelly ini bertindak usil guys. Dia memanggil Tuan Peterson dan malah mengenalkannya kepada Matthew. Matthew yang berusaha menutupi wajahnya akhirnya bertemu dengan Tuan Peterson. Tuan Peterson juga menyewakan penari telanjang untuk Matthew. Keesokan harinya, di sekolah sedang diputar film tentang pendidikan seks. Namun semua siswa sangat tidak memperhatikannya, karena menilai film itu sangat jelek guys. Bahkan Ellie malah sibuk menanyakan perihal penari telanjang kepada Matthew. Dia juga menyebutkan bisa membuat film lebih baik dari itu, karena dia bercita-cita sebagai sutradara. Nah guys, ketika mereka mau pulang, Kelly sudah menunggu mereka di luar sambil menggoda gadis-gadis di sana. Kelly juga memberitahukan sebuah ide kepada Matthew. Dengan kondisi lingkungan sekolah yang seperti ini, dia bisa mendapatkan keuntungan kalau Matthew bisa merekam adegan mantap-mantap saat nanti dilangsungkannya pesta dansa. Dia juga akhirnya diajak oleh Matthew ke tempat TU untuk mengecek dana yang akan dikirimkan kepada Samnang. Dia mengenalkan Kelly kepada Jenny sebagai wali kelasnya. Di sana Matthew juga kagum kepada Kelly karena Kelly mampu berkomunikasi dengan baik ketika bersama wanita manapun. Keesokan harinya, Matthew melihat Daniel sedang berkemas meninggalkan rumah bersama Kelly. Mereka akan pergi ke Las Vegas untuk menemui penggemar dan wartawan. Sepertinya Daniel masih kecewa kepada Matthew guys. Matthew pun kemudian menyalahkan dirinya sendiri di depan teman-temannya karena telah mengajak Daniel pergi ke motel. Di sana Ellie juga malah menyalahkannya, padahal dialah yang menyuruh Matthew untuk mengajaknya ke motel. Klitsch juga berpasrah karena sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun Matthew mulai terpikir sesuatu dan menyusul Daniel ke Las Vegas bersama teman-temannya. Di sana Ellie mulai merekam para gadis seksi, namun sempat dipergoki oleh salah satu pengaman di sana. Ellie disangka wartawan, namun dia mengelak. Dia hanyalah seorang siswa SMA yang sedang membuat laporan tahunan. Ketika melihat Daniel dengan nama panggung Athena yang sedang melangsungkan jumpa fans, dia sekilas melihat raut wajah Daniel yang sepertinya tidak senang melakukan itu. Matthew pun memanggil Daniel, namun awalnya dihiraukan. Matthew juga meminta maaf dan mulai mengutarakan isi hatinya yang membuat Daniel meninggalkan panggung dan penggemar yang di sampingnya mengumpat ke arah Matthew. Matthew juga bertemu dengan Kelly. Dia memberitahu Kelly bahwa Daniel tidak suka melakukan ini. Akhirnya Kelly mengajak Matthew ke sebuah ruangan. Dia memperingatkan Matthew jangan mencampuri urusan bisnisnya. Matthew masih berusaha menyadarkan Daniel. Padahal sudah jam 2 pagi guys. Besok juga ada acara penting yang berkaitan dengan beasiswanya. Namun Matthew masih bersikeras untuk menemui Daniel ya guys. Matthew mulai mencari Daniel, sementara teman-temannya duduk menunggu sambil minum-minum. Di sana dia dihampiri oleh salah satu porn stars dan Ellie mengaku sebagai sutradara dan akan menggunakan jasa dari porn stars tersebut untuk dijadikan aktris di filmnya. Di sana juga tiba-tiba muncul pacar dari wanita tersebut, sebut saja Mule. Mule ini menyarankan Ellie untuk merasakan gunung pacarnya guys, namun dia menolak. Dengan pede kemudian Klitsch menerima tawaran itu dan langsung beraksi. Dan tiba-tiba pengaman yang tadi memergoki Ellie muncul guys. Dia memberitahu semuanya kepada Mule. Mule pun kemudian naik darah dan mengejar Ellie beserta Klitsch.
Ellie dan Klitsch melompat ke lantai dasar dan disusul oleh Mule yang menjatuhkan diri. Ellie langsung mengajak Matthew untuk pergi karena keadaan memburuk. Saat itu juga Matthew berhasil menemui Daniel yang sedang bersama Kelly. Dia menghampiri Daniel dan memberikan sesobek kertas gambar yang dibuat Daniel waktu pertama kali bertemu. Jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Matthew belum tidur sama sekali karena menghafal pidatonya. Dan di pintu kamar tiba-tiba sudah ada Daniel yang mengajaknya pergi ke sekolah. Mereka pergi bersama, dan sebelum masuk kelas, Matthew mencium Daniel. Dia juga mengajak Daniel untuk pergi ke pesta dansa bersamanya. Dan ketika di kelas, saat sedang menghafal pidatonya, Kelly tiba-tiba muncul dan langsung melabrak Matthew. Dia juga menyeret Matthew dan mengajaknya pergi. Kelly menyebutkan dia sudah rugi sekitar 30.000 US dollar karena Daniel tidak mau diajak main film lagi. Kelly juga awalnya menggertak Matthew agar dia bisa mengkaraoke Oscarnya si Kelly ini. Namun itu semuanya hanya bercanda. Ketika lengah, Kelly langsung menghajar Matthew sampai berdarah. Dan dia kemudian berakting meminta maaf. Dia juga berpura-pura memberi obat pada Matthew yang sebenarnya itu adalah pil ekstasi. Pada akhirnya Kelly mengajak Matthew ke rumah Hugo. Agar Kelly pergi dari hidup Daniel, Matthew harus membantunya mencuri penghargaan milik Hugo, yang seharusnya memang milik Kelly, karena Hugo menggunakan ide Kelly sampai bisa mendapatkan penghargaan. Mereka yang masuk ke rumah Hugo secara diam-diam, namun ternyata si Kelly ini hanya menjebak si Matthew. Kelly keluar lagi tanpa sepengetahuan Matthew. Dia juga melaporkan bahwa ada kasus pencurian kepada polisi. Di sana Matthew yang masih belum sadar telah dijebak, melihat Hugo yang sedang tertidur. Dia pun bergegas mengambil penghargaan milik Hugo. Dia juga dikejutkan oleh suara burung kakatua yang melihatnya. Sampai tiba-tiba muncullah Hugo di depannya. Dia kemudian kabur dan mengejar mobil Kelly. Namun dari arah depan sudah ada polisi yang menyerbu. Matthew pun menelpon temannya untuk acara beasiswanya agar dia dijemputnya. Dia juga dijemput oleh Ellie dan Klitsch. Kemudian mereka juga menjemput Daniel. Tingkah Matthew mulai aneh akibat obat ekstasi yang tadi diberikan oleh Kelly. Dia juga mulai tidak bisa mengontrol dirinya. Bahkan dia juga sering mengelus-ngelus Klitsch tanpa sebab. Nah guys, jadi Matthew ini menghadiri acara untuk menentukan pemenang beasiswa. Dia juga diharuskan untuk berpidato dengan tema aspek moral. Namun karena ekstasi dia tidak bisa diam. Kepada para guru dan tamu yang lain dia bertindak berlebihan. Bahkan saat pidato saingannya, yaitu Ryan, dia tiba-tiba tertawa tanpa sebab. Giliran berpidato dimulai. Susunan tema yang sudah dia siapkan dan bahas semuanya sudah terlupakan. Akhirnya dia berpidato dengan materi yang dadakan. Dia secara tidak langsung mengkaitkannya dengan apa yang telah terjadi dengannya dan Daniel. Mulai dari dirinya menganggap Daniel merupakan satu hal yang benar-benar dia pedulikan dan dia utamakan. Bahkan semua tamu waktu itu langsung tersentuh dan memberi standing ovation kepada Matthew. Namun pada akhirnya Ryan yang mendapat beasiswanya guys. Meskipun begitu Matthew tetap menerimanya dengan lapang dada meski awalnya sempat kecewa. Keesokan harinya Matthew pergi menemui Jenny untuk menutup rekening. Namun rekeningnya sudah ditutup oleh Kelly yang mengaku wali kelas Matthew waktu itu. Saat itu Matthew punya waktu sampai hari Senin untuk mendapatkan uang senilai 25.000 US dollar. Dia yang bingung akhirnya pergi menemui Daniel. Matthew juga menceritakan semua masalahnya kepada Daniel, dan Daniel memutuskan untuk membantu Matthew dan memberinya ide. Matthew pun kemudian menemui dua temannya. Klitsch awalnya menolak untuk membantu membuat film di pesta dansa nanti. Namun Ellie yang begitu excited, dia meyakinkan Klitsch dan akhirnya rencana mereka dimulai. Daniel dan Matthew menjemput teman Daniel yang merupakan pornstar, kemudian Matthew juga mengembalikan barang yang dicurinya kepada Hugo, sembari menjalin kerjasama untuk pembuatan film guys. Dan hari di mana pesta dansa dimulai. Matthew dan Daniel, Klitsch bersama April, sedangkan Ellie bersama Ferrari. Teman-teman sekolah mereka fokusnya langsung teralihkan guys. Ellie, Klitsch dan yang lainnya mulai melakukan persiapan untuk syuting. Sementara Matthew dan Daniel bertugas untuk mencari aktornya. Mereka juga sudah memutuskan ada Hunter, Derek, dan Troy. Mereka datang sendiri ke arah Matthew karena terobsesi akan pornstars yang dilihatnya. Akhirnya Hunter dan Troy yang sedang menghafal skrip langsung diperbolehkan masuk ke ruangan. Di sana sudah ada April dan Ferrari dalam kondisi tanpa busana guys. Sementara Derek mendapat balasan dari Matthew seperti saat pesta. Derek tidak mendapatkan jatah menjadi aktor untuk film tersebut karena dia mengatakan sudah penuh. Matthew yang sedang berdansa bersama Daniel tiba-tiba dihampiri oleh salah satu kru. Ada masalah yang terjadi, kata kru itu. Derek yang diajak syuting tidak bisa mengendalikan si Oscarnya guys, dan malah KO duluan. Padahal itu scene yang paling penting. Akhirnya Matthew memutuskan untuk menggantikannya. Namun dia membayangkan bagaimana jika ada salah satu guru yang melabrak proses syuting tersebut. Dan setelah pertimbangan yang cukup lama dan panjang, akhirnya Matthew tersadarkan setelah melihat tangannya yang tadi sempat dikecup oleh Daniel.
dan dia pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Namun di sana, Cleats bertindak seperti pahlawan dan dia bersedia menjadi lawan main April. Dia juga semakin bersemangat karena ternyata April menyukainya. Nah guys, akhirnya pesta dansa selesai. Matthew, Daniel beserta teman-temannya pulang dan merayakan di dalam mobil limousine. Ellie, Cleats, Ferrari, dan April sudah turun dari mobil. Dan akhirnya tinggal Matt dan Daniel di dalam mobil. Mereka bermantap-mantap ria untuk yang pertama kalinya, sampai tercipta suasana yang romantis. Hari sudah pagi, Matthew mendapat telepon dari Ellie. Dia mendapat berita buruk, kaset rekamannya hilang, dan ada yang mencuri. Sampai akhirnya Matthew tahu siapa yang mencurinya. Di rumahnya sudah ada orang tuanya bersama Tuan Salinger dan Kelly yang mengaku sebagai Simon. Kelly meminta waktu untuk berbicara dengan Matt, dan di sana dia mengancam akan membocorkan isi video itu kalau dia tidak membagi penghasilannya yang didapatnya dari bekerja sama dengan Hugo. Tapi Matthew menolak, dan Kelly pun memutuskan untuk memutar video itu di depan orang tua Matthew dan Tuan Salinger. Kelly mengira film yang Matthew buat adalah film biru, namun ternyata itu adalah film sex education guys. Dan singkat cerita, film tersebut merupakan film sex education yang terlaris sepanjang masa waktu itu. Hugo juga semakin terkenal guys, dengan Matthew sebagai rekan bisnis rahasianya. Sementara Kelly menjadi produser film biru yang terkenal. Di akhir cerita, Samnang sudah tiba di Amerika. Cleats menjadi semakin pede karena dikelilingi wanita. Ellie menjadi sutradara dan Matthew berkuliah di Georgetown dan hubungannya dengan Daniel semakin romantis. Nah guys, itulah akhir dari kisah cinta Matthew dan Daniel yang seorang mantan porn stars. Matthew berhasil meyakinkan Daniel bahwa dirinya lah prioritas utama Matthew. Makasih buat yang udah nonton ya guys. Goodbye.